Ada salah satu akhwat yang menanyakan tentang hukum menyentuh kulit mayat yang sudah dimandiin, yang sudah diwuduin, apakah batal wudhu mayat yang sudah diwuduin, yang sudah dimandiin, disentuh oleh orang yang bukan mahramnya, jelas ya, bukan yang mahramnya, tetapi disentuh oleh orang yang bukan mahramnya. Apakah batal wudhunya apa enggak? Ada yang bisa jawab? Hah? Ada? Ente? Ada? Tawaduk semua ini. Nggak berani bisa jawab. Saking banyak ilmunya ya. Al-Fakir mengutip jawabannya tersebut di dalam kitab Bujairimi Alal Manhaj. Bisa dibuka? Udah? Buka kitabnya. Bujairimi Alal Manhaj. Juz 1 halaman 457. Udah ya? Bisa dibuka di sana. Di sini ya. Al-Fakir bacain dulu ibarahnya. Walau kharaja ba'dal ghusli najisun, kalau keluar setelah dimandiin mayat tersebut, apanya yang keluar? Najisnya. Apa yang harus kita lakukan? Wajaba izalatuhu faqat, maka harus menghilangkan najis tersebut. Menghilangkan, bukan dimandiin lagi. Cukup kita menghilangkan najis tersebut, enggak perlu dimandiin lagi. Wa in kharaja minal farj, walaupun keluar dari kemaluan mayit tersebut, najisnya keluar dari kemaluannya, wajib dihilangkan saja, tidak dimandiin. Kenapa? Lisukutil fardi bima wujida, karena sudah gugur kewajiban kita untuk memandikan mayat tersebut. Terus ada permasalahan lagi, belum Al-Fakir jawab pertanyaan ini ya. Ini perlu jadi tambahan lagi penjelasan biar lebih jelas jawabannya nanti. Walau kharaja maniyuhu thahir. Nah, kalau misalkan mayat tersebut keluar air maninya, mungkin sebelumnya pernah berhubungan badan dengan istrinya atau pernah berhubungan badan dengan suaminya. Akhirnya pas selesai berhubungan badan meninggal. Setelah meninggal akhirnya dimandiin langsung misalkan, atau lama dimandiin misalkan. Nah, setelah dimandiin, setelah diwuduin, baru keluar misalkan air maninya. Ini gimana hukumnya? Apakah harus mandi junub lagi? Apakah harus dimandiin lagi atau gimana? Lam yajibil ghuslu, maka tidak usah dimandiin, kata ulama. Tidak perlu dimandiin lagi. Walam tajib izalatu, dan nggak perlu untuk menghilangkan air mani tersebut. Ini air mani, bukan najis. Kalau najis itu harus dihilangkan. Kalau air mani yang keluar itu nggak harus dibersihkan, nggak wajib dihilangkan. Wala yasirul mayyitu junuban biwad'in aw ghairihi. Ini yang ditanyakan sesuai dengan pertanyaan akhwat tadi ya. Dan mayat tersebut tidak menjadi junub dengan sebab disetubuhi, misalkan setelah dimandiin atau setelah diwuduin, disetubuhin sama orang misalkan, tidak wajib dimandiin lagi, tidak wajib. Cuman orang yang menyetubuhi tersebut wajib dia mandi junub. Tapi kalau mayat nggak wajib. Nah, ini yang ditanyakan oleh ahwat ini ya. Wala muhdisan, dan tidak menjadi hadas mayat tersebut bimasin au ghairihi, dengan sebab disentuh atau dengan yang lainnya. Misalkan kalau kita nyentuh mayat, apakah mayat tersebut menjadi batal wudunya atau batal mandinya? Enggak batal. Sah wudunya, enggak batal wudunya, enggak batal mandinya. Tetapi yang batal wudunya adalah orang yang menyentuh. Nah, ini keterangan dalam kitab Bujairimi Alal Manhaj. Kenapa? Lintifa'i taklifihi, karena nggak ada pemberatan bagi si mayat tersebut, nggak ada pemberatan. Jadi sudah hilang hukum mukallafnya tersebut, sudah hilang hukum mukallafnya si mayat tersebut. Tetapi orang yang menyentuh batal wudunya, dan harus dia mandi junub kalau misalkan menyetubuhinya. Nah, itu yang disebutkan dalam kitab Bujairimi ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham penjelasan tadi. Insya Allah paham ya, atau gimana? Ada yang belum jelas?
Kalau ada yang belum jelas ditanyain ya, ditanyain. Wallahu alam bisawab.